Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak berhilang jumlahnya yang sampai kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala musibah. Selawat juga salam tentunya kita selalu mendawakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari umat beliau yang selalu istiqomah untuk menjalankan sunnahnya dan juga selalu mendawamkan sholawat atasnya, sehingga kelak kita termasuk hamba yang diberikan, atau kita termasuk dari umat beliau yang diberikan syafaat di yaumil hisab kelak, sehingga kita dijauhkan dari azab neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat asar Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimahullah. Seperti biasa di hari Senin, kajian singkat bertemakan hal-hal sekitar kehidupan dan kematian berdasarkan sumber literatur tasawuf. Di dalam salah satu ayat yang Allah firmankan, yang mana ayat ini sebagai pengingat sekaligus penegasan kepada kita sebagai umat muslim bahwasanya pernah ada perjanjian antara manusia dan Tuhan. Ayat atau kandungan yang tercatat mengenai perjanjian antara manusia dan Tuhannya di dalam literatur tasawuf atau para sufi menyebutnya sebagai hari alast. Hari alast karena memang ada kata alast itu di salah satu kata dalam ayat tersebut, yang secara lengkap saya bacakan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqula yawmal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Yang terjemahannya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang bulu anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi dan kami melakukannya. Ya, Allah dalam hal ini mengambil kesaksian bagi manusia kelak nanti di yaumul kiamat, tidak lagi mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Jamaah rahimakumullah, hari alas atau hari ketika Tuhan bertanya kepada manusia, para mufassir sepakat bahwasanya
Manusia yang dimaksud di sini anak cucu Adam adalah ketika mereka masih berada di alam ruh. Saat itu sudah ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Jadi ayat ini sebenarnya menegaskan atau mengingatkan kepada kita bahwasanya sudah ada perjanjian antara manusia dengan Tuhannya sebelum manusia itu lahir di muka bumi ini. Sebelum anak cucu Adam ini lahir di muka bumi ini sudah ada perjanjian atau kontrak atau ikrar bahwasanya Tuhan bertanya kepada mereka, lalu mereka menjawab dengan tegas. Jadi alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Qalu bala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam bahasa Arab alastu birabbikum, a di sini artinya partikel dari bentuk atau kalimat tanya. Berbeda dengan hal yang sama-sama partikel interrogatif dalam bahasa Arab. Kalau hal itu adalah apakah, tapi kalau a kemudian lastu itu menjadi maknanya bukankah. Tentu maknanya beda. Oleh karena itu dijawab yang artinya iya bukan dengan kata na'am tapi bala. Bala ini adalah yang artinya iya untuk pertanyaan yang negatif, untuk pertanyaan dari kalimat yang dimulai dengan kalimat negatif. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, mereka menjawab iya. Artinya ini adalah sebuah penegasan saja, dan sebelumnya mereka sudah tahu bahwasanya Allah Engkaulah Tuhan kami, dan ditanya kembali dalam konteks penegasan dari apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Tentu akan berbeda kalau ditanyakan apakah kalian tahu bahwa aku adalah Tuhan. Kalau menggunakan kata apakah, tentu maknanya bisa iya atau bisa tidak, ya, atau bisa iya dari pengalaman, dari pengetahuan yang belum tahu kemudian menjawab iya, atau tidak karena memang tidak tahu. Tetapi dengan menggunakan bukankah, ya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Alastu birabbikum? Qalu bala. Lalu mereka menjawab iya. Nah, dalam hal ini bahwasanya ayat ini juga menegaskan kepada kita, kepada seluruh umat manusia, bahwa pernah ada perjanjian antara manusia dengan Tuhannya, dan saat itu seluruh manusia mengikrar dan berkata sekaligus menegaskan bahwa betul bahwa Allah yang Allah Tuhan. Lalu apa makna lebih dalam dari ikrar ini yang dapat kita ambil? Makna yang lebih jauh dari sekedar sebuah perjanjian atau ikrar atau kontrak antara manusia dengan Tuhannya, bahwasanya ya, di ayat itu juga dijelaskan kami melakukannya, atau inna kunna an hadza ghafilin, inna kunna an hadza ghafilin. Allah berfirman bahwasanya sesungguhnya, ya, agar nanti di hari kiamat engkau tidak lagi lengah dan berkata bahwasanya dulu leluhur kami, atau dulu para nenek moyang kami, atau dulu orang-orang tua kami tidak pernah memberitahukan tentang hal ini, tidak pernah memberitahukan bahwa engkau adalah maha kuasa, bahwa engkau adalah maha segala-galanya, dan kami harus mentaati perintah engkau. Jadi tidak ada lagi alasan untuk menjawab atau berargumen dengan menyatakan bahwa kami lengah, kami lalai akan hal ini karena memang kami tidak pernah tahu sebelumnya.
Jadi ayat ini setidaknya menutup celah kita untuk berkata atau menjawab seolah-olah leluhur atau orang-orang tua kami tidak pernah mengatakan hal demikian. Tidak. Ayat ini pun menegaskan bahwasanya sudah ada kontrak antara manusia dengan Tuhannya saat mereka berada di alam ruh. Inilah yang mufassir, yang paling banyak mufassir menjelaskan tentang makna ayat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, intinya bahwa saat ketika kita hidup, kita dituntut untuk tidak boleh lalai. Karena kalau kita lalai nanti di yaumul kiamat tidak ada alasan itu. Ya, karena sudah ada kontrak sebelumnya, perjanjian tentang ini bahwa kita akan terus mentaati perintah Allah. Di dalam hidup kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah, apalagi lupa atas perintah atau lupa dengan sengaja atau meninggalkan dengan sengaja segala perintah Allah, karena tidak ada jawaban untuk hal demikian di yaumul kiamat nanti. Tidak ada jawaban khusus atau argumen yang khusus untuk kita jawab, karena kita sudah pernah menyatakan ikrar, sudah pernah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Kita dituntut untuk tidak pernah lalai selama hidup kita. Hal ini juga dikuatkan dengan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkata, "An-nasu niyamun fa iza matu intabahu." Manusia sesungguhnya dalam keadaan tidur dan dia akan terjaga ketika dia mati. Makna dari ungkapan ini tentu seolah melihat manusia itu semuanya lalai dan semuanya tidur. Ya, walaupun maknanya seolah bermakna pesimis, tentu maknanya tidak membuat kita juga harus sesuai dengan makna kalimat itu. Paling tidak kalimat ini adalah mengingatkan kita bahwasanya kalau kita lalai dalam hidup ini, kita lengah atau kita terlena, sebenarnya kita dalam keadaan tidur. Dan namanya orang tidur, orang yang tidur itu banyak sekali mimpi-mimpinya, ya. Mimpi-mimpi yang indah-indah. Nanti tatkala dia terjaga dari bangunnya baru dia sadar, oh kemarin atau semalam atau tadi itu hanya sebuah mimpi. Nah, kalau kita apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi, kondisi kita yang hidup ini dalam keadaan tidur, sungguh berarti kita sama dengan orang yang selalu dalam dunia mimpi dan nanti akan terjaga ketika sudah mati. An-nasu niyamun wa iza matu intabahu. Manusia dalam keadaan tidur dan akan terjaga ketika dia mati. Tentu ini makna yang paradoks, bahwa paradoks karena hari ini kita sedang terjaga sebenarnya. Tapi kalau kita terjaga lalu kita lalai, kesamaannya kita dalam keadaan atau kondisi tertidur dan kalau kondisi ini dibiarkan terus menerus, ini membuat kita terlena dan lalai. Dan kapan akan kita sadar? Kita akan menjadi sadar ketika atau kita akan tersadarkan nanti. Faiza matu kita baru, ketika mati baru kita tersadar. Hadirin jamaah rahmatullah, semoga satu ayat tadi Al-A'raf 172 tentang penegasan bahwa kita pernah melakukan kontrak, bahwa pernah kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kepada kita di dalam hidup ini akan tujuan hidup kita dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak lalai, apalagi meninggalkan kewajiban kita sebagai muslim. Dengan demikian kita benar-benar mengaplikasikan, menjalankan sesuai dengan atau sesuai kontrak antara kita dengan Tuhan yang pernah kita ikrarkan saat di alam ruh. Jamaah rahimahullah, semoga kita termasuk orang yang tidak lalai dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun. Dan ini juga menjadi ingat bagi kita semuanya, tentunya bagi diri saya sendiri juga bagi jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita ke dalam petunjuknya dan menjadikan hidup ini
Demikianlah kajian singkat pada hari Senin ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.